Oke, halo teman-teman. Kita memasuki pembahasan ketujuh, yaitu mengenai akuntansi untuk pajak. Nah, di dalam akuntansi untuk pajak, kenapa ada pembahasan seperti ini? Dikarenakan perhitungan untuk pajak itu beda dengan perhitungan akuntansi. Makanya judulnya akuntansi untuk income taxes, pajak penghasilan. Karena perhitungan laba yang dihasilkan oleh akuntansi itu berbeda dengan perhitungan laba yang dihasilkan oleh pajak. Nah, bagaimana cara menyamakan antara perhitungan dengan pajak dan akuntansi itu? Ada namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi ada rekonsiliasi positif, ada rekonsiliasi negatif gitu. Kalau rekonsiliasi positif, kalau rekonsiliasi positif itu meningkatkan laba. Nah, laba itu artinya PKP, pajak penghasilan kena pajak, PKP. PKP. Oke. Nah, apabila rekonsiliasi negatif itu kebalikan dari positif. Artinya menurunkan laba. Yang mana sama dengan menurunkan PKP. Jadi ini konsep dasar mengenai rekonsiliasi. Nah, di dalam rekonsiliasi juga kita akan menemukan beda nih. Apa yang membedakan perhitungan akuntansi dengan perhitungan pajak? Ternyata faktornya ada di sini. Di beda tetap dan beda temporer. Nah, beda tetap itu kalau misal uh, di pajak, di akuntansi diakui pendapatannya, tapi di pajak nggak diakuin. Nah, itu mau sampai kapanpun nggak bakalan balance gitu, nggak bakalan sama. Makanya apa yang nggak ada di akuntansi, apa yang ada di akuntansi itu nggak ada di pajak, itu nggak boleh, itu dinamakan beda tetap. Nah, beda temporer. Beda temporer itu eh, beda temporer itu seperti penyusutan misal. Nah, penyusutan kan terbagi nih. Ada misal 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun misal penyusutan. Penyusutan peralatan misal 5 tahun. Nah, jikalau akuntansi misal di tahun pertama itu 17.000. Tapi menurut pajak bukan 17.000, cuma 12.000 aja. Nah, berarti ada beda kan? Berapa gapnya? 5.000. Tapi gap ini, perhitungan ini sampai di titik ketika diakumulasikan itu bakalan sama nilainya. Gitu. Dia bakalan sama. Kenapa? Karena sifatnya temporer. Walaupun di tahun pertama itu enggak sama nilainya, tapi ketika akumulasi pada saat nyampe di tahun terakhir itu bakalan sama. Jadi perhitungan pajaknya juga sama, cuman beda waktu aja. Gitu. Makanya dinamakan beda temporer. Nah, beda temporer inilah yang menghasilkan pajak tangguhan atau deferred taxes. Gitu, teman-teman. Itu konsep dasar dari akuntansi untuk pajak. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Kita langsung contoh soal aja. Misal nih, Rias Company memulai usahanya, bentar, perlu diketahui dulu, ini contoh soal ketika kasusnya laba. Jadi dalam perhitungan pajak itu ada dua kasus. Yang pertama ketika laba, yang kedua ketika rugi. Nah, jadi kita bahas yang ketika laba dulu. Nah, misal Fresh Company memulai usahanya di tahun 2022. Nah, berarti baru banget nih. Yang memproduksi produk yang beragam dengan sistem kontrak. Di bawah ini adalah informasi untuk rekonsiliasi fiskal pada Fresh Company tahun 2022. Oke, kita garis bawahin. Nah, ini poin-poin utamanya. Laba bersih sebelum pajak tahun 2022 itu sebesar 5 miliar. Nah, tarif PPh badan yang berlaku sebesar sebesar
22%. Nah, jadi 22% ini saya ambil dari undang-undang pajak yang berlaku saat ini, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, oke, kemudian perbedaan antara perhitungan akuntansi dan pajak pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah perbedaan nih. Pertama, beban garansi di akuntansi itu 240 juta, tapi di pajak itu 200 juta. Nah, kalau gini apa nih bedanya? Berarti beda temporer. Nah, ini yang kita pelajari waktu sebelum UTS, itu dinamakan waranti ya. Ketika menjual itu ada garansinya, entah itu entah itu asuransi atau garansi service gitu. Kemudian pendapatan kontrak. Nah, pendapatan kontrak juga di sini itu masuk di dalam temporer. Kenapa? Karena eh, misal di tahun itu cuma 6 miliar, ternyata menurut pajak di tahun itu nggak boleh diakui 5 miliar, makanya dikurangin 500, jadi 5,5 miliar. Tapi pada akhirnya sama, bakalan akumulasinya 6 miliar. Itu beda temporer. Kemudian beban depresiasi aset tetap. Nah, seperti saya jelasin di awal, bahwa ketika depresiasi itu walaupun beda di tahun awal, di tahun akumulasi pada tahun akhir itu akan sama nilainya. Nah, misal nih, ternyata ketika pencatatan di akuntansi itu lebih kecil, di pajak malah lebih gede. Maka beda temporer. Nah, kemudian denda akibat pencemaran udara. Nah, biasanya denda itu dibayar ke pemerintah. Makanya pajaknya itu udah tidak diakui lagi. Gitu. Dihapus. Kemudian pendapatan bunga atas surat utang negara. Obligasi nih. Nah, jadi ketika perusahaan membeli surat utang dari negara, itu biasanya eh, pendapatan bunga yang terima ataupun pendapatan apapun itu nggak diakui sebagai pajak. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita analisis dulu. Mana rekonsiliasi positif, mana yang negatif nih. Misal di akuntansi 240 juta, tapi di pajak 200 juta. Berapa gapnya? 400. Nah, apakah 400 itu menambah laba atau mengurangi laba? Kita lihat. Bebannya di akuntansi 40, 240. Pajak 200. Berarti harus diturunin dong. Nah, kalau bebannya dikurangin, maka labanya naik. Gitu. Positif berarti. Kemudian pendapatan kontrak. Nah, pendapatannya diturunin. Berarti kalau pendapatan diturunin, artinya labanya minus. Jadi ingat ya, rumus dasar dari laba bersih itu pendapatan dikurang beban. Nah, ini perlu diketahui dulu, laba atau rugi. Gitu. Beban depresiasi di akuntansi lebih sedikit daripada di pajak, makanya dinaikin. Berapa? 150. Kalau bebannya dinaikin, maka pendapatannya akan berkurang. Rekonsiliasi negatif. Kemudian denda akibat pencemaran udara 3 miliar, tapi di pajak nggak diakuin. Berarti bebannya nggak diakuin nih, dikurangin. Artinya positif. Ya kan? Bebannya dikurangin. Oke. Nah, kemudian pendapatan bunga atas surat utang negara. Itu pendapatannya dikurangin. Berarti mengurangi laba minus. Gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah buatlah perhitungan atas penghasilan kena pajak. TKP-nya nih. Kalau di bukunya Kyoso, taxable income.
Rias Company pada tahun 2022. Oke. B. Buatlah jurnal untuk mengakui beban pajak. Nah, jurnal. Satu jurnal, satu perhitungan untuk PKP. Kita turun ke bawah. Nah, ini. Ini adalah perhitungan untuk PKP-nya. Nah, pre-tax financial income for 2022 itu sebesar 5 miliar. Jadi pre-tax itu laba sebelum pajak. Nah, ini udah ada pembeda nih. Ada permanen, ada temporary. Permanen yang sudah kita klasifikasikan, denda akibat pencemaran. Nah, ini kan udah permanen nih sifatnya. Ganti dulu. Nah, dia sudah permanen. Artinya mau sampai kapanpun nggak bakalan sama gitu hasilnya. Permanen. Ini juga permanen. Karena nggak diakui, emang dia nggak diakuin gitu. Jadi indikator penanda bahwa apakah itu permanen atau enggak, apakah itu beda temporer atau beda permanen, itu ketika pendapatan atau beban tidak diakui di akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak. Itu indikator awal gitu. Fine of pollution. Nah, denda atas polusi udara berapa? 3 miliar tadi. Government bonds, surat utang negara 500, ya kan? Dikurang nih. Kurang mana? Sun. Ntar hapus dulu. Nah, itu surat utang negara nggak diakuikan. Berarti beda permanen. Kemudian masuk ke beda temporer, itu ada garansi 40 juta bedanya ini. Kemudian kontrak revenue yang bedanya kurang 500 juta. Ini gap antara ini 6 miliar dan 5,5 miliar. Kemudian depreciation gap antara ini beban depresiasi tetap 800 juta dikurang 950 karena dia rekonsiliasi negatif. Nah, lihat penanda rekonsiliasi negatif itu pasti bakalan minus. Minus. Gitu. Kemudian ditotalin hasilnya 6,8 miliar. Nah, itu untuk jawaban A. Kemudian untuk jawaban B, buatlah jurnal untuk mengakui beban pajak, utang pajak, ini pajak ya. Pajak tangguhan. Nah, income taxes-nya berapa? Kita hapus dulu ini biar enggak. Oke. Nah, income taxes expense itu didapat dari hasil pengurangan deferred tax expense. Sorry, ini. Nah, hasil pengurangan dari deferred tax expense, tax asset, sorry. Kemudian pengurangan dari tax liability, pajak tangguhan liability, kemudian income tax payable. Itu didapat dari situ. Deferred tax asset itu didapat dari 40 juta dikali 22%. Nah, 22% ini kan pajak PPh badan ya yang ada di soal yang berlaku di UU nomor 7 tahun 2021. Nah, dari mana 40 juta ini? 40. Nah, kalau lihat ya. Kalau dia rekonsiliasi yang bersifat positif, itu selalu berkaitan dengan pajak tangguhan aset, deferred tax asset. Gitu. Jadi makanya yang diambil untuk deferred tax asset itu dari mana 40 juta dari 500 juta. Sorry, dari sini. Dari 40 juta. Nah, kenapa yang 300 juta, 3 miliar ini nggak diambil? Karena lihat lagi, yang menyebabkan pajak tangguhan itu ada di beda temporer. Jadi beda permanen itu nggak akan memengaruhi perhitungan pajak tangguhan. Oke, dia hanya memengaruhi utang pajak aja,
PKP, perhitungan penghasilan kena pajak aja. Ini PKP. Nah, jadi yang diperhitungkan untuk pajak tangguhan adalah 40 juta aja yang ada di beda temporer. Berapa 40 juta? Berapa pajak tangguhannya? Kali aja 22%. Jadi 8,8 juta. Kemudian sama pajak pajak tangguhan liabilities itu diambil dari total 500 juta ditambah 150 juta. Kenapa 500 juta yang di beda permanen nggak diambil? Karena balik lagi, beda temporer hanya menghitung, pajak tangguhan hanya berasal dari beda temporer dan nggak berasal dari beda tetap. Oke, berarti 650 juta 650 juta itu dikali 22%. Berapa? Sama dengan 143 juta. Nah, udah dapat kan? Oke. Kemudian income tax payable. Nah, hapus dulu ini biar nggak ngeganggu. Oke. Nah, income tax payable itu didapat dari taxable income atau PKP dikali 22%. Itu berapa? Sama dengan 1,5 miliar. Gitu. Nah, yang ketiga ini itu dijumlahin. Tapi lihat tandanya. Deferred tax itu di debit. Sedangkan income tax payable dan deferred tax liability itu di kredit. Makanya untuk mendapatkan, sorry hapus dulu. Nah, saya geser dulu ke sini. Oke. Makanya untuk mendapatkan si income tax expense, income tax expense itu rumusnya, ingat kredit sama kredit ini kan harus balance ya. Ganti warna. Nah, ini kan harus balance ya. Ini debit, ini kredit. Oke, jadi konsep dasar. Nah, income taxes expense itu ditambah dengan pajak tangguhan liabilities. Deferred tax liabilities ditambah ini T ya. Ditambah income tax payable dikurang deferred tax asset. Nah, itu untuk mendapatkan si income tax expense-nya. Itu, teman-teman. Oke, itu ketika perusahaan menghadapi laba, mengalami laba. Nah, bagaimana kalau perusahaan rugi? Ya gampang aja, dia nggak akan bayar pajak, nggak ada beban pajak yang ditanggung. Kenapa? Ya perusahaan aja rugi, gitu. Nah, kalau di Indonesia, pajak tangguhan itu kena kompensasi sampai 5 tahun ke depan setelah periode sekarang. Terhitungnya dari periode yang akan datang. Misal nih, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal kita berada di sini di tahun 2023. Ini kan di soal 2023 ya. Kompensasi atas kerugian ini itu berlangsung sampai 2024, 2025, 26, 27, 28. Sampai 5 tahun ke depan. Bagaimana kalau sudah dikompensasi tapi masih ada di 2029? Masih ada nih yang belum terhitung. Ya udah, itu dihilangin, dihapus. Itu kebijakan pajak di Indonesia. Namanya carry forward, kompensasi kerugian ke depan. Tapi ada juga kompensasi kerugian ke belakang. Nah, biasanya itu dipakai di Kanada misal. Gitu. Jadi dia kompensasinya ke tahun ke belakang. Dari 2022, 2021 gitu. Itu carry back. Oke, contoh soalnya ini misal mengalami kerugian nih si Fresh Company. Berapa? 2 miliar. Pada tahun 2003 tidak ada rekonsiliasi fiskal. Oke, berarti kita nggak hitung ini. Kita nggak hitung rekonsiliasi fiskal. Kita asumsikan aja gitu.
Nah, dengan asumsi seperti itu, maka fresh company akan menjurnal deferred tax asset. Kenapa? Eee, karena pajak kompensasi pajak yang sekarang deferred tax asset yang sekarang itu akan menjadi pengurang untuk pajak yang akan datang, makanya dinamakan kompensasi sampai 5 tahun ke depan, gitu. Kan tax expense-nya dikurangin. Kemudian berapa, yang harus ditangguhkan? Sama, kita tangguhkannya seperti konsep yang sebelumnya, 2 miliar kerugiannya dikali tarif PPh badannya 22%, dengan 440 juta, gitu teman-teman. Sampai situ oke, semoga teman-teman paham. Sekian dan terima kasih.